Syarat memperoleh hidup yang kekal. Renungan si Leo. Senin, 7 Oktober 2024. Peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawaban itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu, siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Syarat memperoleh hidup yang kekal. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lukas bab 10 ayat 25b. Itu pun menjadi pertanyaanku. Tapi bukan seperti orang Farisi yang ingin mencobaimu, Yesus. Namun aku sungguh merindukan kehidupan kekal bersamamu. Aku pun bisa menjawab seperti orang Farisi itu, seperti yang sudah aku pelajari, yaitu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas bab 10 ayat 27. Tapi aku juga perlu pemahaman akan arti sesama. Apakah sesama dalam lingkup sanak saudara keluarga? Atau sesama umat beriman? Atau mungkin
Semua orang aku anggap sebagai sesama, karena sama-sama ciptaan Bapa. Perumpamaan yang engkau berikan merujuk sesama sebagai orang yang awalnya tidak dikenal, bahkan orang asing, orang yang padanya ia tidak bergaul. Bagiku, seperti asisten rumah tangga, pengemis, atau penyandang cacat di pinggir jalan, atau mereka yang tanpa sengaja aku temukan. Apa yang harus aku lakukan kepada sesamaku? Dalam hati aku ragu, apakah aku akan disambut dengan baik, atau aku dicurigai mempunyai maksud tertentu? Tentunya, apa yang harus aku lakukan kepada sesamaku adalah apa yang ia butuhkan, yang ia perlukan, bukan sesuai dengan keinginan dan kepentinganku. Jika seperti yang aku amini bahwasanya Allah itu adalah kasih, maka tidak ada cara lain selain aku harus banyak berbuat kasih. Berbuat kasih dalam hidup sehari-hari kepada sesama adalah kunci untuk mencapai persekutuan kekal denganmu, Allah, Sang Kasih Sejati. Doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur karena Engkau telah memberiku kasih yang tak terbatas dan penuh kemuliaan. Penuhilah hatiku dengan sukacita dalam berbuat kasih, selain kepadamu juga kepada sesamaku, dia yang tidak aku kenal, tapi aku percaya yang Engkau utus untuk menerima kasih-Mu melalui diriku. Janganlah keraskan hati dan pikiranku dengan pengalaman yang kurang baik, tetapi lembutkanlah hatiku dengan kerinduan untuk memasuki kehidupan kekal bersamamu di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Et Maiorem, Dei Gloriam.